Saya pikir sih proses belajar kita interaktif, artinya tidak melulu dari saya, begitu itu sebabnya kita coba bertanya jawab. Apa yang sejauh ini teman-teman pahami tentang apa itu iman, atau apa itu rasio? Silakan. Siapa yang ingin memberikan tanggapan? Tidak perlu googling, tapi secara spontan saja bagaimana pemahaman. Ya, silakan kamu. Iman itu berkaitan suatu keyakinan dan kepercayaan. Kalau Iman itu berkaitan dengan suatu keyakinan atau kepercayaan. Berkaitan dengan keyakinan atau kepercayaan. Misalnya kasih contoh dalam contoh yang sederhana gitu, misalnya apa? Misalnya saat kita ingin berharap sesuatu, itu kita ada keyakinan pasti bisa. Itu. Oke, jadi maksudnya apapun keyakinan kita atau harapan kita itu bisa dikatakan sebagai iman, begitu ya Yuda ya? Iya. Oke, yang lain ada yang memberikan tanggapan sama ataukah berbeda? Silakan. Apa itu iman? Secara spontan saja kamu pahami, atau apa itu rasio begitu? Yohanes, coba. Teman-teman minggu ini ya, coba apa namanya ini, NIM-nya enggak usah dimunculkan karena saya tidak bisa baca namamu. Mending nama saja langsung begitu ya. Lebih gampang mencarinya di absen daripada berdasarkan NIM. Ya, oke. Ada yang memberikan tanggapan? Marcelinus? Kalau menurut saya, iman itu sebuah kepercayaan terhadap suara hati. Kepercayaan kepada suara hati. Yeah. Oke, kalau Yuda tadi bicara misalnya kalau kita punya harapan, keinginan sesuatu yang baik terjadi itu dikatakan iman. Kalau kamu mengatakan suara hati, bisa kasih contoh misalnya? Sama kayak yang tadi sih Pak, cuman bedanya kalau misalnya kita seperti punya perasaan ingin melakukan sesuatu, dilakukan dengan tindakan. Oke, ketika merasakan atau mau melakukan sesuatu, itu diwujudkan dengan tindakan. Iya. Lalu rasio bagaimana? Kalau rasio apa? Atau kalau teman-teman melihat yang di dalam kurung itu, saya memberikan satu catatan. Sebenarnya kedua hal itu bertolak belakang atau seiring sejalan. Bagaimana pendapatmu, Andreas? Kedua hal itu sebenarnya bertolak belakang, berikan alasan atau seiring sejalan. Kepikir sesuatu tidak, Andreas? Menurut saya, Pak, seiring sejalan. Terus? Karena rasio kan itu sebuah perbandingan. Yang dimana menurut saya iman itu sebuah keyakinan yang bisa menjadi landasan hidup. Jikalau kita berbuat sesuatu, harus dibandingkan terlebih dahulu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Itu menurut saya. Jadi, Mas, apakah kamu hendak mengatakan bahwa beriman itu berarti berasio? Atau rasio itu adalah iman? Rasio adalah bagian dari iman. Rasio adalah bagian dari iman. Rasio adalah bagian dari iman.
Mengapa tidak iman adalah bagian dari rasio? Tidak apa-apa, kita hanya ingin mengulik saja ya, mengulik. Cornelia, apa yang terlintas di pikiranmu soal dua kata itu? Seiring sejalan, Pak. Seiring sejalan, seperti apa yang kamu pahami tentang seiring sejalan itu? Sama-sama saling menopang. Sama-sama Kita- saling menopang. Di rasio kita bisa berpikir, memahami, menelaah. Sedangkan iman bisa merasakannya itu dari berpikir, menelaah, mengkaji. Seiring sejalan itu maksudnya masing-masing itu punya track atau bagaimana? Punya track sendiri. Punya track sendiri. Oke. Ya, teman-teman, di bagian awal ini kita perlu membahas relasi iman dan rasio itu kaitannya karena posisi kita sebagai seorang pelajar ya. Sebagai seorang pembelajar, sebagai orang yang terus berproses di dalam kehidupan di mana kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Di sisi yang lain, kita mau tidak mau ketika kita dibesarkan di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita memahami bahwa kita dibesarkan dalam keyakinan yang masing-masing begitu. Nah, itu sebabnya kita perlu belajar kembali menyandingkan iman dan rasio begitu ya, supaya persoalan-persoalan yang kemudian terjadi di dalam kehidupan kita itu bagaimana kita memberikan tanggapan sangat ditentukan oleh kedua hal ini. Nah, dalam contoh yang seperti apa atau dalam penjelasan seperti apa, nah mari kita akan lihat sama-sama. Misalnya ya, nah silakan teman-teman memberikan tanggapan. Ya, studi kasus berikan tanggapan ya. Saya lupa ini tahunnya ya, mungkin tahun lalu kali ya, ketika terjadi pembakaran setahun atau 2 tahun yang lalu sepertinya ya. Ketika terjadi pembakaran gereja dan penggal kepala di Sigi terjadi karena kejahatan dari orang saleh kerap dibiarkan. Itu salah satu kutipan di dalam link yang saya kasih di bawah itu. Mengutip penulis Umberto Eco, kejahatan itu bisa datang dari kesalehan. Dan ini mau tidak mau harus diakui bersama. Semua agama mempunyai sisi kelamnya masing-masing. Oke, silakan teman-teman memberikan tanggapan tentang masih maraknya tindakan-tindakan kekerasan, kejahatan yang mengatasnamakan agama dan Tuhan. Silakan. Kalau saya Pak, itu Pak, apa kayak ke fanatik lah Pak, fanatik agama. Mereka terlalu kayak melebih-lebihkan atau mengunggulkan agamanya itu lebih baik dari yang lain. Mungkin tanggapan saya seperti itu. Akhirnya ada kasus seperti ini. Oke, Yuda memberikan tanggapan bahwa ada orang-orang yang fanatik. Nah, fanatik itu menurut penjelasannya Yuda tadi itu mengunggul-unggulkan, melebih-lebihkan, berarti ada yang dikurang-kurangkan gitu ya. Kalau diunggulkan berarti juga ada yang diturun-turunkan begitu. Ya, lalu ujung-ujungnya melakukan tindakan-tindakan yang semacam itu. Oke, terima kasih Yuda. Ada yang memberikan tanggapan lain? Perhatikan kalimat yang di sebelah kanan yang besar-besar itu ya. Saya katakan di sana, bukan menanggapi kasusnya, tetapi mencoba memahami logika berpikirnya atau logika berkeyakinan yang mendasari tindakan, ya. Atau kita kasih tanda tanya,
benar tidak ada logika berkeyakinan dalam kasus ini yang mendasari tindakan, atau tidak ada? Atau dengan kata lain, mengapa kejahatan bisa dan masih dilakukan orang saleh atau orang beragama? Oke, silakan. Ada yang turut menanggapi, menyambung tanggapan dari Yuda. Kalau menurut saya Pak, itu apa namanya? Kan saleh itu sendiri artinya kan orang yang taat gitu. Mm-mm. Tapi eh, itu bisa terjadi kejahatan karena orang saleh karena biasanya ketaatan tidak disertai dengan pengertian dan pemahaman tentang apa yang ditaati orang itu. Gitu menurut saya. Mungkin bisa kasih contoh penjelasanmu itu seperti apa misalnya? Secara ringkas seperti apa? Ada orang Eh, saleh, tapi apa tadi? Tapi tidak. Orang taat namun tidak Ah, disertai dengan itu apa namanya? Pemahaman tentang apa yang dia taati gitu. Oke, silakan diberikan contoh atau penjelasan lebih, silakan, Yohanes. Contohnya ini apa itu namanya kalau bom bunuh diri itu jihad. Oh, oke, oke. Ya, ya contohnya itu apa jihad masuk surga gitu. Ya itu. Oke. Nah, Tapi kan yang dimaksud jihad itu bukan kayak bom bunuh diri. oke, oke, oke. Jadi ada orang yang di dalam berkeyakinan itu, ada orang di dalam berkeyakinan itu tidak dibarengi dengan apa ya? Mungkin kalau saya luruskan itu dengan tafsir yang benar ya. Karena dalam banyak kasus teman-teman, mau tidak mau kekerasan yang dilakukan atas nama agama itu harus kita akui memang berangkat dari agama, berangkat dari pemahaman agama gitu. Nah, tetapi pemahaman yang seperti apa itu kan yang menjadi persoalan begitu. Saya itu punya tante itu yang kalau disuruh periksa ke rumah sakit gitu kan, kontrol itu, dia selalu bilang gini, wong nggak sakit kok dibawa ke rumah sakit gitu. Loh ya enggak apa-apa toh, saya bilang gitu. Enggak apa-apa toh, supaya kita tahu. Halak malah ngerti sembarangi loro apa gitu kan, semakin banyak tahu sakitnya apa gitu. Enggak sakit kok dibawa ke rumah sakit begitu. Teman-teman, ada benarnya tetapi tidak sepenuhnya benar gitu kan ya. Ada benarnya itu kalimat yang pertama, biasanya kita butuh rumah sakit kalau kita sakit gitu kan. Jadi buat apa ke rumah sakit? Tetapi tidak benar seluruhnya, karena pada usia-usia tertentu seseorang itu sangat dianjurkan untuk kontrol supaya ada hal-hal yang bisa diantisipasi. Nah, dalam banyak kasus yang melibatkan persoalan keagamaan, seringkali fakta sosial kita mengatakan, wah itu bukan agama, ya agama itu bebas dari segala kekerasan gitu. Ini akan membuat seperti tante saya itu ya, pada akhirnya dia sakit dan tidak tertolong. Jadi ketika kita berusaha menolak, mengingkari, upaya untuk menyembuhkan konsep pemahaman itu akan terus mengalami kegagalan gitu. Jadi nggak apa-apa kita mengakui saja bahwa banyak kasus itu memang atas dasar agama gitu. Atas dasar agama, pure atas dasar agama. Hanya atas dasar agama itu ternyata dipengaruhi oleh perbedaan tafsir. Ada yang tidak sependapat dengan gerakan-gerakan kekerasan, tetapi ada yang betul-betul sepakat, bahkan mencari kemuliaan itu melalui tindakan-tindakan keagamaan. Hampir di semua komunitas yang berkeyakinan itu fanatisme itu ada, kekerasan dalam bentuk-bentuk yang berbeda itu ada gitu. Ya, Yohanes sudah berusaha memberikan tanggapan, membantu ada orang yang saleh, taat, tetapi tidak mengikuti, tidak memahami apa yang ditaatinya begitu. Oke, terima kasih. Ada yang mau memberikan tanggapan mengapa kejahatan itu masih bisa dilakukan oleh orang yang saleh? Logika berkeyakinan seperti apa sih yang mendasari para pelaku itu?
Ada? Silakan. Silakan, Christophorus. Mm-mm. Mm-mm. Ya, ya. Oke, terima kasih. Jadi rekanmu memberikan tanggapan bahwa semua agama itu mengajarkan eh, kebaikan, tetapi ada perbedaan tafsir. Sependapatkah bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan atau bagaimana ya? Ya, oke teman-teman. Jadi memang ini hal yang, tetapi siapa Pak panggilanmu Feral ya? Bisa enggak dalam kasus-kasus yang terjadi itu kita mengatakan bahwa memang tindakan itu didorong oleh sebuah motif keagamaan? Oke, oke. Oke, teman-teman sepakat ya bahwa eh, tindakan kekerasan atas nama agama itu bukan didorong oleh kepentingan politik saja, ya, bukan semata-mata didorong oleh kecemburuan sosial saja, tetapi memang ada motif keagamaan. Nah, kalau bicara motif ini, kita pun sepakat pada yang kedua, motif itu ditentukan oleh tafsir, bagaimana seseorang itu membaca. Nah, ketika seseorang itu membaca mendapati kebaikan, maka yang dia kerjakan adalah kebaikan, versi yang pertama. Tetapi pada kelompok yang lain, dia membaca mendapati bahwa kebaikan yang versi kedua itu adalah kebaikan yang perlu diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang itu tadi, memberikan apa namanya, agitasi, perlawanan, pemberontakan. Salah satu pelaku itu ketika ditanya itu ya, bagaimana kalau yang korban itu orang yang seiman dengan kamu? Nah, dia dengan sangat santai itu adalah bagian dari konsekuensi perjuangan gitu kan ya. Ya kamu enak yang ngomong, tapi yang jadi korban itu kan kehilangan itu tidak gampang gitu. Nah, teman-teman, yang kedua begini, ada orang mengatakan bahwa eh, orang yang paling bisa melawan hukum itu adalah orang yang tahu tentang apa itu hukum dan bagaimana itu hukum. Pendapatmu bagaimana? Dan seseorang mengatakan bahwa orang yang paling bisa melawan hukum adalah orang yang ngerti apa itu dan bagaimana hukum. Melawan itu dalam pengertian membelokkan ya, membelotkan gitu. Silakan. Sependapat atau tidak, atau punya pendapat yang berbeda. Dalam contoh sederhana itu begini, kasus-kasus korupsi yang di Indonesia ini kebanyakan dilakukan oleh mereka pada level sosial yang mana? Coba, kasus-kasus korupsi yang kita baca, kita lihat di media sosial itu biasanya dilakukan oleh orang-orang pada level sosial ekonomi yang seperti apa? Yang tinggi. Yang apa? Sorry, suaranya kecil. Oh, bentar, Pak.
Halo, bisa Ya, dengar? ya ini suaranya besar sekarang. Oke, silakan. Dengan status sosial yang tinggi, Pak. Tinggi itu maksudnya gimana? Eh, Lebih tinggi dari orang rata-rata, dari orang kebanyakan. Nah, bisa kasih contoh tinggi itu gimana? Tinggi itu kan statusmu Ah, apa? Tinggi kan angel memahaminya. dengan status punya jabatan yang lebih Oke, tinggi atau gitu, Pak? ya, ya. Tepatnya itu punya jabatan, punya kekuasaan, dan kemudahan akses. Maksudnya begini teman-teman, seorang petani yang biasa-biasa saja di pelosok tanah air, dia mau korupsi apa coba? Jabatan tidak punya, kekuasaan tidak punya, akses itu paling cepat hanya akses ke ladang dia. Tetapi bukan berarti dia tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah, betul tadi kata temanmu bahwa orang yang punya jabatan, punya kekuasaan, aksesnya itu gampang, maka sangat mungkin bagi orang-orang seperti itu melakukan tindakan-tindakan yang sebaliknya. Ingat kasus Menteri Sosial ya, Menteri Sosial itu yang terlibat kasus apa namanya sembako itu kan. Nah, kalau saya nggak bisa melakukan itu karena saya nggak punya akses. Kamu juga nggak punya akses. Dia kan punya akses, ada jabatannya, ada relasi politik begitu. Nah, sekarang persoalannya adalah bisa tidak itu kita kaitkan dengan keagamaan? Siapa orang yang coba tanggapi omongan saya itu begini. Kalau kita coba menarik studi kasus dari hal-hal tadi, mana siapa orang yang paling konsisten menjaga hidupnya, orang yang beragama atau orang yang tidak beragama? Siapa orang yang konsisten menjalani hidup, orang beragama atau tidak beragama? Oke, silakan masing-masing ini ya. Saya ingin tahu argumentasinya gimana nih. Alfonsus, coba argumentasimu apa? Alfonso siapa, Pak? Alfonsus Anter. Anter ini namanya tidak muncul yang 085 belakangnya. Iya, Pak. Oke, silakan berikan tanggapan. Tanggapan saya orang apa bisa dibilang ya dia dia memiliki agama namun cuma merasa kayak kurang 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 punya agama namun cuma dia tidak menjalankan dengan agama itu gitu, Pak. Pertanyaan saya bukan itu. Oh. Pertanyaan saya adalah, mana kelompok orang yang lebih konsisten dalam jalan hidupnya, orang yang beragama atau orang yang tidak beragama? Orang ya. Tadi kan kita menarik dari analogi tentang orang yang paling bisa berbuat kesalahan, itu adalah orang yang punya jabatan, punya kekuasaan, punya kemudahan akses dibandingkan mereka yang tidak. Nah, dalam contoh korupsi misalnya. Nah, sekarang ini kan kita coba terapkan itu dalam konsep beragama. Gitu. Apakah kebenaran yang tadi itu bisa kita terapkan dalam konteks beragama dengan satu pertanyaan, siapa sih yang lebih konsisten, orang yang beragama atau tidak beragama dalam hidupnya?
Coba Selion, ada tanggapan Selion? Pendapatmu bagaimana? Mengerti pertanyaan saya, teman-teman ya? Pak, saya boleh menjawab? Ya, silakan, silakan. Kalau menurut saya nggak bisa disangkut pautkan dengan punya agama atau nggak punya, Pak. Karena menurut saya setiap orang pasti mempunyai sisi yang berbeda-beda, meskipun dia punya agama atau tidak. Kalau dia punya agama, cuman pemikiran yang dia punya tidak sesuai dengan agamanya, juga nggak bisa menjalankan konsistensi yang biasa dia lakukan. Atau begitu pula dengan sebaliknya, Pak. Sebaliknya itu orang yang seperti apa maksudnya? Yang nggak punya agama, dia juga tidak bisa menjalankan konsistensi hidupnya. Jadi tergantung sifat orangnya, dirinya masing-masing. Iya. Terima kasih Marcel. Ada yang sependapat sama dengan Marcel atau berbeda? Saya sependapat, Kak. Sependapat, Pak, saya, Pak. Sependapatnya gimana argumentasimu? Ini kalau masalah konsistensi, orang yang punya agama bisa jadi suatu saat dia kehilangan imannya, tapi sebaliknya juga, Pak, orang yang nggak punya agama itu bisa jadi suatu saat dia bisa percaya dengan Tuhan gitu. Oke. Kalau itu ditarik kepada soal perkembangan iman, saya sependapat. Tetapi yang saya tanyakan adalah konsistensi di dalam melakukan, dalam menjalani hidup, maksud saya, secara moral. Kalau dalam menjalani hidup, menurut saya lebih konsisten orang yang beragama, Pak. Soalnya dia punya iman, punya semacam pegangan gitu. Kalau orang yang nggak punya agama, nggak tahu, Pak. Nggak tahu punya pegangan ke siapa. Ya, Arya, terima kasih. Arya mau berpendapat bahwa lebih konsisten orang yang beragama karena dia punya iman dibandingkan yang tidak. Silakan yang lain ada? Yoga, ada pendapat? Mungkin yang beragama, Pak. Kenapa? Karena kan setiap masing-masing agama kan mengajarkan sesuatu tentang agama itu, Pak. Mempunyai jalan gitu, Pak, pandangan hidup gitu, Pak. Artinya lebih konsisten orang yang beragama. Iya. Kalau yang tidak beragama, kenapa kok tidak konsisten? Mungkin nggak tahu, Pak. Mungkin apa? Nggak punya pegangan gitu, Pak. Nggak punya pegangan. Iya. Oke. Nggak ada ajaran yang diajari gitu. Oke. Ya ini mungkin, yang Pak, disampaikan Yoga sudah mulai nyerempet, tapi kita tunggu dulu komentar yang lain. Silakan. Anter kah atau Yuda kah atau Cornelia, Andreas, silakan. Selion. Saya sepakat, Pak, dengan orang yang beragama lebih konsisten dalam menjalani hidupnya. Oke, orang beragama lebih konsisten dalam menjalani hidup. Ya alasannya karena mereka punya landasan, punya dasar dari ajaran agamanya masing-masing. Tetapi kalau sudah disangkut pautkan dengan pribadi, dua hal ini tidak bisa dibandingkan, karena tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang tidak beragama tidak bisa berbuat baik, dan begitu juga sebaliknya, orang yang beragama
belum tentu juga bisa berbuat baik seterusnya. Kalau demikian, siapa yang lebih konsisten, Mi? Orang yang beragama, Pak. Oke. Orang beragama lebih konsisten? Iya, Pak. Menurut Oke. saya. Menurut kamu? Silakan. Kita tunggu dulu. Cornel. Angel kah atau Cornelia panggilannya? Angel, Pak. Angel. Oke. Angel, bagaimana Angel? Menurut saya orang yang beragama yang lebih konsisten. Alasannya? Punya fondasi itu pedoman sama punya Tuhan yang kita bisa takut akan. Lalu yang tidak beragama? Kalau yang tidak beragama tidak punya iman yang bisa buat dia punya pandangan. Oke. Terima kasih. Ya, satu lagi ya Pak. Silakan. Silion Asen Safredi. Disingkat siapa nih? Cas. Disingkat Cas ya. Silion Asen Safredi. Pendapatmu bagaimana, Leon? Samakah dengan yang lain? Saya mau menambahkan yang untuk orang yang tidak punya agama. Ya. Kalau misalnya dia punya kepercayaan kayak kekayaan duniawi gitu, bisa itu kayak moral kehidupannya bisa itu lebih teryakinkan daripada yang memiliki agama. Moral kehidupannya lebih teryakinkan. ya, maksudnya kan kalau yang biasanya terasut dengan harta duniawi gitu loh. Saya belum nangkep poinmu. Gimana? Pak, boleh nangkep sedikit nggak? Oh, sebentar. Biar Silion selesaikan dulu. Kan tentang moral kehidupan yang orang beragama dan orang tidak beragama. Ya. Kalau tentang moral kehidupan orang yang tidak beragama itu biasanya kebanyakan apa? Terputus tadi. kebanyakan itu orang yang tidak memiliki agama itu sering mengejar kekayaan duniawi gitu. Oh, oke. Terus? Jadi itu bisa menjadi pacuan untuk orang yang tidak punya agama itu meningkatkan moral kehidupannya. Oh, oke. Lalu yang beragama? Yang beragama juga memiliki patokannya sendiri, yaitu mengikuti yang diajarkan oleh agamanya. Jadi menurut saya dua-duanya itu memiliki keyakinan sendiri-sendiri. Oke, terima kasih. Kembali ke Andreas Lolong. Mohon maaf sebelumnya, Pak, tapi saya agak kurang setuju dengan pendapatnya Saudara Silion tadi. Iya. Dikarenakan kekayaan tidak bisa menjadi dasar kalau orang berbuat baik. Oke. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman, sebenarnya dari awal ketika kita masuk kelas ini, saya ingin mengajak kita untuk berpikir begitu ya, mengembangkan kehidupan iman kita sekaligus berpikir gitu. Nah, pertanyaan tadi yang saya ajukan, mana yang lebih konsisten antara orang yang berkeyakinan atau tidak berkeyakinan di dalam menjalankan moralitas hidupnya gitu. Nah, kalau kita bicara tentang konsisten itu biasanya mengacu kepada apa? Mengacu kepada orang itu dikatakan patuh, orang itu dikatakan taat, orang itu dikatakan konsisten berdasarkan apa? Kepercayaan diri mungkin. Apa? Kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang bagaimana maksudnya? Percaya diri, PD gitu, Pak.
OPD, maksudnya begini, dalam contoh praktisnya ya, kamu adalah mahasiswa Telkom yang konsisten. Itu artinya apa? Artinya kamu terus masuk kuliah kan gitu kan? Kamu mengerjakan tugas begitu. Pertanyaan saya itu begini. Dari dua kelompok tadi itu, mana yang konsisten menjaga moralitasnya? Yang satu memiliki patokan, yang satu tidak punya patokan. Jadi yang sering kali gagal yang mana? Yang sering gagal yang tidak memiliki patokan, Pak. Wong dia tidak punya patokan kok kamu bilang gagal. Kalau saya Karena tidak konsisten, Pak. Oke, Yuta gimana Yuta? kalau saya yang sering gagal itu yang memiliki patokan. Karena Nah, apa yang kita istilahnya kayak kehidupan itu kan kadang kalau mempunyai patokan nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan kan ada patokannya, lalu tidak sesuai dengan apa yang dijalani dalam hidup ini, kadang kita langsung bisa down gitu, kayak gitu sih. nah, kalau yang tidak punya patokan penjelasannya gimana? Kalau tidak punya patokan itu ya mereka ya apa yang tidak mempunyai patokan kan ada yang mengajarkan kayak gini, tapi dia nggak jadikan patokan ya hidupnya ya kayak udah nggak, kalau misalnya down apa enggak itu ya nggak masalah kayak gimana. Oke, jadi teman-teman begini, orang yang nggak punya patokan itu tidak perlu merasa bersalah, tidak perlu merasa ada sesuatu yang perlu dikerjakan. Dia tidak punya kewajiban, gitu. Dia tidak punya keharusan, gitu. Nah, sebaliknya orang yang punya patokan itu punya keharusan, punya kewajiban. Tapi problemnya adalah bahwa ada kalanya kemanusiaan itu membuat dia tidak taat, membuat dia tidak patuh. Jadi kalau kita bicara soal konsistensi, mengerjakan apa yang benar bagi orang benar itu tidak gampang, itu tidak mudah. Sementara kalau bagi orang berdosa, ya dia menjalani hidupnya seperti itu ya fine-fine saja. Dia tidak perlu merasa punya beban apapun juga, wong dia tidak punya patokan kok. Jadi saya melihat orang yang konsisten itu orang yang seperti itu dalam hidupnya. Ini bukan bicara soal setuju dan tidak setuju. Misalnya orang langgar polisi lalu lintas gitu, ditanya, lo kenapa kamu ngelanggar? Lo ngaku tidak ngakui peraturan itu kok gitu. Aku tuh hidupku tidak berdasarkan peraturan itu. Gitu. Ya konsisten dia. Lampu merah diterobos, lampu hijau harusnya jalan dia berhenti, tidak boleh parkir dia parkir sembarangan. Sekali waktu dia parkir sesuai dengan aturan, dia bebas hidupnya. Gitu. Nah sementara orang yang punya patokan bisa jadi karena kelemahan manusiawinya, gitu kan ya, ada kalanya dia tidak taat. Bukankah kasus-kasus kekerasan atas nama agama itu juga menunjukkan ketidakkonsistenan orang yang percaya kepada Tuhan? Bahwa kita punya pemahaman yang diajarkan baik, tapi kenyataannya di lapangan. Seperti itu, begitu. Jadi ini semacam trigger kita untuk berpikir bahwa bukan berarti ketika kita beragama, ketika kita beriman, kita berkeyakinan, itu seperti membalikkan tangan gitu. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang benar, itu lalu otomatis. Seperti kita masuk lift, ketika kita ingin naik ke lantai 5, tinggal pencet, lalu kita menjadi orang yang dimuliakan. Gitu. Nah sebaliknya orang-orang, anak-anak pang itu kan anak-anak yang dikenal sebagai anak yang anti aturan. Antinomianis begitu, mau tidur di mana, mau makan kapan, mau ngapain, itu terserah mereka. Sekali lagi, ini bukan persoalan setuju dan tidak setuju, bahwa ada kalanya kita perlu menarik ulang atau merenung ulang tentang bagaimana kita menjalani kehidupan berkeyakinan. Gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang menghakimi orang-orang yang tidak berkeyakinan. Oh, kamu itu dosa, kamu itu tidak benar.
Lah wong mereka nggak punya patokan kok. Ternyata sebaliknya kita yang berani berkata-kata tentang mereka, ternyata hidup kita tidak pernah menjadi lebih baik. Coba ini dipahami dulu, mengerti maksud saya kalimat ini. Kalau yang nggak sekolah itu nggak belajar, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak kuliah nggak masalah, nggak belajar kok. Dia tidak dibawa tuntutan apapun kok. Gitu. Tapi kalau yang jadi mahasiswa, masa dia tidak belajar? Nah itu kan tidak konsisten. Ada nggak mahasiswa yang tidak belajar? Ya ada gitu. Berarti kan dia tidak konsisten. Siapa yang konsisten? Ya orang yang tidak sekolah, dia hari tidak sekolah dia konsisten. Bisa pahami itu teman-teman ya? Ya, atau Marcel, silakan ada pendapat enggak? Enggak ada, Pak. Oke, jadi mengerti. Jadi saya bukan membawa kepada persetujuan bahwa kita harus menjadi orang yang tidak punya agama, bukan. Tetapi kita perlu mengkritisi, begitu ya. Perlu mengkritisi bagaimana kehidupan beriman kita. Kalau bahasanya Tuhan Yesus itu begini, kalau hidupmu itu tidak pernah lebih baik daripada orang-orang Farisi, buat apa gitu. Ada orangnya itu hidup yang dikatakan Tuhan Yesus itu seperti kuburan yang luarnya itu dilabur putih gitu, tapi di dalamnya itu tulang belulang, busuk. Kan itu faktanya gitu. Nah, kalau kita ngomong ke orang lain, oh kamu itu dosa gini-gini, ngomong dia tidak punya agama kok. Dia konsisten dengan hidupnya. Nah, makanya yang satu konsisten mengerjakan ketidakbaikan, ya. Nah, mestinya kita konsisten mengerjakan kebaikan. Hanya seringkali kita tidak konsisten mengerjakan kebaikan itu berubah menjadi ketidakbaikan. Makanya kan kita perlu bicara tentang relasi iman dan rasio gitu loh. Tadi kan saya tanya itu, mengapa kejahatan bisa dan masih dilakukan orang saleh? Loh, mestinya kan enggak, kan gitu ya. Pertanyaannya, jawabannya kan, ya mestinya enggak ya. Tadi kan ada temanmu yang berpendapat, kalau dia taat, mestinya dia paham tidak boleh melakukan, tapi faktanya ada. Oh, berarti dia tidak konsisten. Itu. Nah, asumsi umum ya teman-teman, asumsi umum. Yang pertama begini, ini asumsi yang seringkali mudah ditemukan kepada mereka yang menjalankan ketidakkonsistenan di dalam kehidupan beriman. Mengatakan begini, oh agama itu kan diwahyukan, diberikan oleh Allah yang maha benar, maka segala kewajiban agama adalah benar adanya gitu. Oke, perhatikan. Jadi membangun argumentasi di atas kebenaran bahwa Tuhan adalah maha benar gitu. Maka segala kewajiban agama yang dilakukan berdasarkan wahyu Allah yang maha benar itu, maka selalu benar adanya. Ini problemnya di mana coba? Coba, ayo problemnya di mana? Atau kalau kamu ingin membantah kalimat ini, atau menambahkan atau apa begitu? Atau saya bantu dulu misalnya gitu. Ya memang Allah itu maha benar. Dan yang Allah sampaikan itu benar adanya gitu. Tetapi manusia yang melakukannya itu tidak otomatis benar. Meskipun dia mengatakan, ya ini saya melakukannya untuk karena dorongan Tuhan. Ya kan kita nggak tahu Tuhan melakukan begitu atau enggak ke dirinya, kan banyak orang yang ngaku-ngaku toh. Gitu. Nah terus yang kedua adalah, nah ini yang mesti kamu tanggapi coba. Kebenaran kebenaran agama itu melebihi kebenaran rasio. Jadi tidaklah tepat menilai kebenaran agama menurut kebenaran rasio. Ayo,
Silakan memberikan tanggapan. Setuju atau tidak setuju? Atau punya pendapat yang lain? Pak mau bertanya, Pak. Ya, Di silakan. sini yang dimaksud rasio itu apa ya, Pak? Rasio itu adalah pola pikir ya, Oh, pola pikir. Jadi hukum berpikir ya. Misalnya begini, hukum berpikir itu 3 ditambah 2 menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Kan begitu hukumnya. Jadi kalau ini 3, maka ditambah 2, 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan hukum berpikir. Kan tidak mungkin begini. 3 ditambah 2 menjadi 4. Kan tidak mungkin menjadi 5. Itu kan hukum berpikir. Maka 5 ketika dikurangi 3 menjadi 2. 1 ketika ditambah 1 sama dengan 2. Itu hukum berpikir, itu kan rasio. Nah sekarang coba, setuju atau tidak dengan kalimat yang kedua itu? Kalau 5, kalau misalnya 3 ditambah 2 menjadi begini kan tidak mungkin. Kan menyalahi hukum berpikir ya. Ya jadinya ya 5 lah. Tidak mungkin begini atau nyempal begini. Kecuali jarinya ada yang 5 gitu, ada yang 6. Kelainan biasa di sini begitu. Coba. Berarti setuju ini? Atau tidak setuju? Wah ini kalau nggak dijawab ini berarti nanti menjadi soal ujian ya. Silakan berikan pendapat, jelaskan pendapat Anda tentang kalimat ini begitu ya. Kayaknya sepertinya saya tidak setuju, Pak. Oke. Karena menurut saya kebenaran agama itu harus beriringan dengan kebenaran rasio yang Bapak jelaskan tadi. Oke. Kalau gitu kamu silakan mulai dari contoh. Gimana ya? Ya, yuk. Bentar. Jadi teman-teman pikirkan contohnya, pikirkan rumusannya, supaya nanti ketika kita mulai dari rumusan, kita bisa memberikan contoh, atau kita mulai dari contoh, kemudian memunculkan rumusan. Atau saya keluarkan semua, ya. Asumsi umum di balik persoalan-persoalan tentang keagamaan dan realitas tadi. Oke, Marcel sudah memberikan tanggapan yang kedua, atau ada yang memberikan tanggapan ketiga dan keempat? Ujian soalnya 5 gitu ya, jelas. Soalnya 4, jelaskan masing-masing pendapat kalian terkait dengan 4 pernyataan di bawah ini gitu ya. Kalau setuju apa alasannya, kalau tidak setuju alasannya apa? Saya ngambil minum dulu ya, kalian mikir dulu. Apa nih kan?
nomor satu itu kayak tergantung orangnya punya iman apa enggak sih, lek menurutku. Aku kafe Menurutku tergantung sih. Lah ya makanya. nomor 3 tok juga tergantung Ah. niat. Bagaimana? Sudah? Saya sudah bantu yang 1, 2, 3, 4. Silakan. Aisyah, tadi kamu mengatakan Mungkin bahwa dari tindakan orangnya, Pak. Mungkin kebenaran agamanya benar, cuman dari tindakan orang pada rasionya yang berbeda. Jadi dia berkeyakinan mengenai agama, cuman tindakannya berbeda dengan kebenaran agamanya sendiri. ini menjelaskan yang mana ini? Yang nomor 2, harusnya nomor 2, Pak. Harus. Kok seperti nomor 3 begitu? Ya mungkin bisa disambung sama nomor 3 juga. Oke, coba diulangi lagi. Jadi kalau orangnya dia berpikir mengenai kebenaran agama, cuman tindakannya yang berbeda dari kebenaran agama itu sendiri. Oke. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi orang itu bertindak tidak sejalan dengan kebenaran agama begitu. Iya. Oke, artinya kamu setuju enggak dengan yang nomor 3 kalau begitu? Nggak setuju, Pak. Tidak setuju? Iya. Oke, tidak setuju karena kita perlu membedakan antara kebenaran agama dengan perilaku manusianya. Iya. Gitu. Perilaku manusia yang mengatasnamakan agama begitu yang tampaknya baik itu tidak serta-merta sama gitu ya, tidak serta-merta itu sama gitu. Nah, saya kemarin itu mendapat mendapat kiriman video dari cuplikan film dari Hanung Bramantyo. Tapi menarik, teman-teman ingat film itu, ingat apa coba? Sebentar saya ceknya dulu. Bentar ya. Jadi film ini tidak bermaksud apa-apa, tetapi memang ini cuplikan dari Hanung begitu. Tapi ini menarik untuk disimak. Hanya yang tidak pernah berbuat dosa boleh melempar. Oke, apa komentar teman-teman waktu melihat cuplikan film dari Hanung ini? Itu seperti kayak itu Pak, apa kejadiannya Tuhan Yesus perempuan berzina itu Pak. Betul di Yohanes pasal yang keempat ya. Saya pertama kali dapat cuplikan film ini juga, kok ya, wah ini pasti idenya dari sana ya, idenya dari sana. Seorang Hanung itu kan memang film-film yang dia buat kan kritik terhadap moralitas keagamaan dalam realitas publik kita begitu ya. Jadi menarik teman-teman, itu seperti peristiwa perempuan berzina yang didapati oleh orang-orang Yahudi. Itu pertanyaannya adalah, loh, kok yang ditangkap kok cuma 1? Gitu kan ya. Kok kemana gitu. Nah, dalam konteks budaya yang paternal itu memang
perempuan tidak dihargai gitu, dianggap second class, bahkan wah kelas-kelas yang paling bawah gitu kan. Yang kedua adalah isunya adalah Yesus kemudian seolah menulis di tangan lalu mengizinkan banyak orang untuk melempar dengan catatan ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu. Jadi yang memang merasa tidak berdosa silakan melempar duluan. Nah, ini kan sebetulnya masuk kepada poin pembicaraan kita tadi begitu. Ada banyak orang yang membenarkan tindakannya hanya karena semata-mata oh ini tindakan agamawi gitu. Ini diperintahkan Tuhan. Yang kami lihat itu melanggar perintah Tuhan gitu. Oke, kalau yang kamu lihat adalah melanggar perintah Tuhan, persoalannya kamu sendiri adalah orang yang benar atau tidak. Sekitar tahun 2010 ya atau 2011 itu ada satu cerita yang pernah saya dengar dari seorang teman di Jakarta itu. Ada seorang pemuda menggunakan kaos putih gitu ya, menggunakan kaos putih lalu jalan di pasar gitu. Pokoknya di pusat keramaian gitu. Nah, kenapa kok pemuda ini diekspos? Karena pemuda ini dipukuli oleh massa. Jadi dia itu diseret, dipukuli babak belur gitu. Pasti teman-teman bertanya, kenapa kok massa itu memukuli pemuda ini gitu? Karena tulisan yang ada di kaosnya. Kaosnya itu bertuliskan God, what kind of your religion? Tuhan, agamamu itu apa? Gitu. Tuhan, agamamu itu apa? Jadi pertanyaan itu bagi sementara orang yang merasa dirinya tidak pernah berbuat dosa, itu adalah tindakan yang melecehkan Tuhan. Ketika kita mempertanyakan Tuhan itu agamanya apa. Jadi intinya teman-teman, saya akan membawa teman-teman dalam proses belajar, kita itu harus beragama yang benar. Gitu loh. Jangan beragama, tetapi kemudian kita membenarkan tindakan-tindakan salah kita mengatasnamakan agama. Kalaupun orang itu betul-betul salah, pertanyaan pertama adalah, apakah kita tidak pernah melakukan kesalahan yang sama ataupun berbeda, yang seolah membuat kita itu berhak menjadi hakim atas sesama kita. Maka tadi saya tanya, gitu, siapa sih yang lebih konsisten dalam menjalankan moralitas hidupnya? Orang yang tidak punya aturan itu lebih konsisten. Karena dia tidak perlu merujuk salahku ki opo, dosaku ki opo, enggak perlu begitu. Sebentar ya, ada telepon karena saya lagi nunggu saya yang sakit sebentar. Ya, teman-teman dari rumah sakit sebentar ya.
Ya, minta maaf teman-teman karena dalam 2 minggu ini om saya itu dirawat di RSAL Ramelan karena stroke, terus dinyatakan COVID, dan ini pihak rumah sakit itu menyampaikan kondisinya terus menurun begitu. Jadi pihak rumah sakit meminta izin pemasangan ventilator gitu. Saya sendiri secara pribadi memang sudah bersiap ya kalau orang sudah pasang ventilator dengan nadi. Tadi saya tanya nadinya itu detaknya itu 97, itu tinggi ya. Itu bisa memperlemah otot jantung dan ya tidak sampai 2 hari biasanya begitu. Oke, ya itu yang nanti ya kita tidak akan sampai selesai di 12.30 saja ya, supaya teman-teman juga persiapan. Tadi terakhir saya mengatakan apa ya, lupa saya. Yang soal membahas tadi. Sebelum saya ditelepon tadi apa ngomong apa tadi? Ada yang ingat? Lupa. Soal video tadi, Pak. Oke, Oh iya Pak, oke. video tadi Pak. Ya. Oke ya. Jadi sebentar saya buka lagi. Jadi teman-teman tidak serta-merta bahwa orang yang beragama itu maka segala perilakunya itu sama. Begitu. Jadi saya ingin membawa kepada teman-teman ini pada satu pemahaman bahwa ya beriman itu juga mempertimbangkan pilihan-pilihan yang tidak bertentangan dengan kebenaran iman gitu. Jadi kalau dalam pengalaman real ada orang melakukan tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama, nah itu kan apakah itu linier, apakah itu konsisten begitu. Maka nomor 3 itu kita tolak begitu. Nah, yang nomor 4 itu juga kita tolak gitu. Apapun ekspresinya, kebenaran agama untuk dihayati dan diamalkan, bukan untuk diperdebatkan bahkan dipertanyakan. Nah, saya itu pernah dalam satu kali perjalanan tuh seorang teman itu mengatakan begitu, wah agama ini ojo diperdebatkan gitu, harus dilakoni saja. Nah, itu namanya beriman secara buta ya, artinya tidak menggunakan rasio begitu. Ya, nanti kita akan lihat lebih detail lagi. Lah yang terkait dengan nomor 2, pada akhirnya gini teman-teman, ada kebenaran-kebenaran agama itu yang melampaui kebenaran rasio. Misalnya begini, kok bisa ya Allah itu menjadi manusia? Dalam realitas rasio kita, manusia adalah manusia. Manusia tidak bisa menjadi Allah, dan manusia tidak bisa menjadi pribadi yang lebih rendah daripada dirinya. Gitu. Nah ini kok dalam rasionya Allah itu menjadi manusia. Itu pertama. Terus yang kedua, dalam keadaan dirinya sebagai manusia, yang salah itu siapa? Manusia. Tetapi kenapa kok dia harus disalibkan? Begitu. Jadi rasionalitas kita ini pada akhirnya itu ada hal-hal kebenaran agama itu yang linier, berjalan dengan kebenaran rasionalitas kita. Misalnya begini, di Alkitab itu dikatakan Yesus makan. Oh, berarti Yesus lapar. Kita juga kalau lapar, makan. Kan begitu. Kalau haus, ya minum. Alkitab mengatakan begitu. Yesus tidur. Gitu. Ketika perahu itu terombang-ambing, itu kan Yesus sebenarnya sedang tertidur. Artinya secara manusiawi, keberadaan Yesus dalam dirinya, meskipun dia Allah, kemanusiawian dia itu membuat dia tertidur. Oh, sama dengan rasio kita. Kalau kita capek, ya kita tertidur. Gitu. Tapi ada fakta-fakta kebenaran agama itu yang melampaui rasionalitas kita. Contohnya apa? Itu tadi. Kok bisa ya Allah itu mengasihi manusia yang berdosa? Kalau secara rasio, kalau ujian soalnya 10, salah 7 ya dapat 3. Gitu. Kamu salah 3, ya dapat 7. Mana ada orang salah 7,
salah 7 nih. Nilainya 7 atau 8. Wah, itu enggak rasionalis itu. Itu enggak logis. Wong soal 10, salahnya 7, kok dapatnya 8. Gitu. Yang logis yang mana? Salah 7, berarti nilainya 3. Nah, sekarang kalau Allah itu mengasihi manusia yang berdosa, itu logis apa enggak logis? Menurut manusia, itu enggak logis. Tapi bagi Allah, logis. Loh, Pak, yang salah itu tetangga saya, Pak. Kok saya yang dihukum? Pokoknya kamu harus dihukum. Loh, yang salah itu tetangga saya, Pak. Nah, kalau kamu dihukum, logis apa enggak? Ya enggak logis, yang salah tetanggamu kok. Kok kamu dihukum? Nah, sekarang yang berdosa siapa? Allah atau manusia? Ya manusia. Nah, tapi yang dihukum kok Allah? Jadi dalam pertimbangan manusia, ya enggak logis. Mestinya yang dihukum adalah manusia. Tetapi logis bagi Allah. Karena manusia tidak mampu mengatasi dosanya. Maka Allah menggantikan itu agar manusia boleh merasakan kasih Allah. Gitu. Jadi kebenaran agama itu tidak selalu melebihi kebenaran rasio. Ada hal-hal yang bisa dijelaskan kok. Kalau kita mengasihi sesama kita, maka sesama kita pun juga akan mengasihi kita. Kan jelas tuh Yesus ngomong, kalau kamu orang yang mengasihi dirinya juga harus mengasihi sesamanya. Kan begitu. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kan gitu, itu kan logis itu. Ketika kita mengasihi sesama kita, ketika kita pingin orang lain tidak sakit hati, sebetulnya kita juga tidak ingin disakiti. Gitu. Logis toh. Gitu. Jadi tidak apa-apa menilai kebenaran agama itu menurut rasio. Tapi tidak untuk semua hal di dalam kebenaran agama itu bisa dinilai secara rasio. Gitu. Ya. Jadi nomor dua itu juga kita tolak. Ada kebenaran agama yang bisa dijelaskan secara rasionalitas. Tetapi ada hal-hal yang nggak bisa. Ketika itu nggak bisa dijelaskan, bukan berarti lalu kita menolak itu. Wah, aku nggak percaya. Mosok Yesus itu Tuhan. Oh, Tuhan kok mati gitu. Tuhan kok makan. Tuhan itu ya di sana gitu. Tuhan kok menjadi manusia. Tuhan kok nggak bisa membela dirinya waktu disalibkan. Nah, itu kan logikamu. Logika Tuhan kan nggak seperti itu. Gitu. Logika Tuhan kan bukan hanya menyatakan kasih, tetapi mendemonstrasikan kasih. Menyatakan kasih secara real. Itu. Ya, kita stop sampai di sini dulu karena saya harus menyambung telepon yang tadi ya. Oke. Kalau begitu silakan Yoga menutupnya di dalam doa. Silakan Yoga. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas waktu yang telah Engkau berikan pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan pada Bapak Minggus dapat kita terima dan dapat berguna bagi masa depan kita masing-masing. Amin. Oke teman-teman, saya capture dulu ya sebagai bukti absensi kita. Oke, lihat ke depan. Terima kasih. Sip. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu ke depan ya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, Tuhan berkati. Pak. Ya.